Nama budaya Bante. Selamat pagi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di online ya. Memang lebih seru ya kalau bisa bertemu langsung. Cuman saya masih terjebak di Thailand. Tapi nanti mungkin kita sedang merencanakan acara di Pekanbaru bulan November. Barangkali kita bisa bertemu langsung di acara November. Jadi untuk sementara kita melanjutkan program eh, workshop tentang mindfulness ya lewat online. Dan terima kasih sekali ya tadi sudah ada nyanyi bersama ya membuat situasi menjadi rileks lah ya. Nyanyi bersama. Kemudian juga ada sesi meditasi duduk ya, guided mindfulness yang menurut saya sangat bermanfaat. Saya rasa semua orang harus bisa belajar ya dan memimpin seperti apa yang dilakukan oleh Miss Desi barusan. Semua wajib bisa. Ya, kalau Anda latihan, maka Anda bisa lakukannya. Dan cara melakukannya dengan baik itu bisa lewat pengalaman langsung ya. Karena teori apapun bisa saya jelaskan, tapi kemampuan menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya, kemudian dengan intonasi yang sesuai, ya, dan dia sendiri ketika dia memimpin dia juga sekaligus berlatih loh ya. Jadi dua yang terjadi. Bukan cuma oh saya guru, saya fasilitator, saya memimpin ya. Tapi dia dua arah ya, memimpin atau memfasilitasi pada saat bersamaan dia sendiri berlatih. Jadi manfaatnya dua sisi jadinya. Jadi semangat kita maunya seperti itu. Kalau tidak nanti kita terjebak pada oh saya guru ya, saya memisahkan diri ya. Seperti tadi ketika Miss Desi menyampaikan panduannya, saya juga ikut ya, saya ikut mendengarkan. Cuman sayang saya tidak mendengar suara belnya ya. Ya mungkin karena ada setting tertentu yang membuat belnya tidak berbunyi. Tapi ketika saya melihat Miss Desinya angkat belnya terus memberikan undangan, ya undangan belnya, saya tahu ini suara. Saya membayangkan sendiri ya, ting sendiri ya. Dan pada pagi ini ya izinkan saya memberikan presentasi singkat tentang 6 harmonis namanya. Oke, coba saya lihat. Hmm, bentar ya, saya buka filenya. Saya ada buatkan presentasi singkat. Ini dia. Oke, nomor. Ini presentasi ke-8 ya. Dan bagus sekali kita punya teknologi yang lumayan canggih. Kemudian kelas-kelas sebelumnya sudah terdokumentasi ya di YouTube. Sebetulnya nanti dokumentasi yang sebelumnya boleh ditonton ulang ya. Jangan merasa oh saya sudah mengikuti kelasnya sebelumnya. Ya, kalau misalnya merasa seperti itu ada kesombongan sedikit ya. Jadi sebagai praktisi mindfulness kita harus selalu humble ya. Kita selalu beginners. Ya. Jangan pernah mengklaim diri Anda adalah advanced practitioner ya, jangan. Ya. Karena kita mau selalu membuka hati dan pikiran, selalu belajar ya. Karena belajar dan latihan seperti ini selalu berkelanjutan ya. Beda ya kalau misalnya oh saya kuliah S1, setelah S1 selesai semua bahannya itu nggak akan pernah kita buka lagi karena merasa stres, merasa derita waktu mungkin kuliah S1 atau S2 ya. Jadi akhirnya terjadi apa ya, jarak ya. Nah, kalau mindfulness ini sampai kapanpun ya kita selalu kembali ke breathing in dan breathing out ya, bibo. Tadi kan ketika dipandu kan juga
Ada breathing in, breathing out. Jadi itu pintu paling utama kita ya. Oke, hari ini topiknya adalah The Art of Building Harmonious School. Karena kita kan bicaranya di sekolah. Jadi kita ingin melihat dari sudut pandang mindfulness sebetulnya hal-hal seperti apa sih yang ikut membantu menciptakan kondisi sekolah yang lebih harmonis. Ya. Karena sekolah yang ribut-ribut itu nggak ada mindfulness-nya. Ya. Jadi harmonis itu adalah salah satu elemen penting bagi sekolah, bagi penerapan mindfulness. Ya, kita bicara mindfulness tapi kita tidak harmonis ya. Tapi ketika saya bicara harmonis kan Anda pasti berpikir ya, apa saja sih hal-hal ya. Jadi saya rangkum beberapa poin yang perlu kita betul-betul laksanakan bersama, betul-betul kita mengerti sehingga ketika kita berbicara, bertindak, berpikir itu sesuai dengan keharmonisan ya. Jadi tadi saya bicara tentang apa guided sitting ya. Nah, guided sitting ini membuat Anda menjadi lebih tenang, lebih damai ya. Nah, itu juga salah satu elemen harmonis sudah. Jadi ketika Anda dalam kondisi harmonis, ketika Anda dalam kondisi damai dan tenang, maka suara yang Anda pancarkan juga menunjukkan ya, terdengarkan vibrasi ketenangan dan kedamaian. Nah, jadi kadang-kadang yang hal seperti ini tuh susah dijelaskan. Tapi ketika Anda berbicara sama siswa atau sama guru-guru lain, nah, bisa memancarkan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan, maka Anda sedang membantu diri sendiri juga membantu orang lainnya. Jadi saya berharap semua orang bisa ya memimpin seperti Miss Desi tadi ya. Tapi kita harus mencoba berkali-kali ya, mengikuti kegiatan berkali-kali, mencoba berkali-kali ya. Sehingga prinsip paling dasar tadi yang saya bilang ada dua ya. Memandu orang lain sekaligus memandu diri sendiri. Ya, jadi yang latihan dan yang memandu sama-sama latihan bersama-sama. Dan guided sitting tadi itu merupakan salah satu metode yang menurut saya paling solid. Ya, paling solid artinya Anda duduk, dia bisa membantu Anda sangat bagus membangkitkan dan mempertahankan energi mindfulness. Ya. Jadi ketika siswa duduk di kelas, Anda memberikan panduan seperti tadi, 5 menit aja. Ya, itu juga sudah memberikan manfaat yang sangat besar ya. Makanya tadi cuma 10 menit ya, lebih kali ya, lebih sedikit ya, nggak apa-apa. Ya, jatah saya presentasi dipersingkat aja. Oke, selanjutnya, ketika kita bicara harmonis, maka kita bicara komunikasi. Ya, komunikasi berarti berkaitan sama mulut ya. Tapi zaman sekarang komunikasi kita macam-macam ya. Ada komunikasi bahasa tubuh, ada komunikasi lewat video, ada komunikasi lewat audio. Ada lagi sekarang komunikasinya melalui teks ya. Kita kirim WA, kita kirim komen ke media sosial ya. Kita kirim foto, nah, itu semuanya komunikasi. Dan guru saya bilang ya, Master Zen Thich Nhat Hanh, dia bilang kita perlu ada suatu yang namanya komunikasi sejati. Nah, komunikasi sejati ini dia mengandung loving speech ya, bahasa kasih dan deep listening ya. Mungkin harus kita tambah ya, tidak cuma loving speech sama deep listening atau deep looking ya. Karena ada orang komunikasi lewat foto kan. Ya, foto kita deep looking ya, lihat dengan baik, lihat dengan seksama ya. Karena sekarang hoax kan banyak ya. Kirim foto, kirim video ya, tapi hasil AI gitu kan. Kaget nanti kita kan. Ya. Dan komunikasi ini yang namanya true communication atau komunikasi sejati, dia mengandung cinta kasih, mengandung pemahaman yang dalam. Ya. Jadi kalau komunikasi-komunikasi yang tak jelas kadang-kadang justru bisa merusak loh ya. Jadi hati-hati. Karena kita ingin membangun suatu jembatan ya, sebutnya bridge ya. Jembatan pengertian. Kenapa manusia ingin komunikasi? Karena ingin saling mengerti. Ya. Kalau komunikasi di sekolah macet, ya, kepala sekolah tidak bisa komunikasi dengan baik, tidak punya ilmu komunikasi yang baik,
setiap kali bicara marah-marah ya, nadanya nggak enak ya, itu akan pelan-pelan merusak relasi kita dan tidak ada pengertian di situ. Tapi latihan ini perlu dua pihak ya, apakah dari kepala sekolah, wakakur, ya, apakah guru kelas, ya, atau staf di sekolah, ya. Dan semua ini landasannya adalah mindfulness atau present moment. Ya, jadi Anda lihat betapa pentingnya eh, pikiran saat ini, karena kadang-kadang kita komunikasi sama orang itu terkontaminasi oleh pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya. Pengalaman-pengalaman buruk inilah yang selalu mengkontaminasi kita. Memang benar ya, ada pengalaman buruk di sebelumnya. Cuman akhirnya kita sering menjadi korban masa lalu ya. Jadi kita sering mengambil masa lalu dijadikan alasan. Tiap kali ngomong sama dia, kita harus keras kan. Karena pengalaman kita sebelumnya, ya kan? Pengalaman sebelumnya. Ya. Dan itu tidak selalu benar loh. Ada waktu dia baik ya. Jadi kita selalu menggunakan alasan pengalaman lalu. Ya. Jadi ini Anda ini trauma, kena trauma masa lalu ya, benar. Manusia itu rata-rata kena trauma masa lalu. Ya. Makanya tidak salah sepenuhnya, cuman kita selalu harus membuka diri, kasih kesempatan di saat ini ya, untuk menggunakan cara-cara baru berbicara, berkomunikasi sama orang ya, walaupun trauma masa lalu ada ya. Dan trauma masa lalu bisa kita urus ya pelan-pelan ya lewat mindfulness. Jadi establish true communication, ya, komunikasi sejati lewat bahasa kasih ya, dan deep listening. Ya, ada yang bicara, ada yang dengar ya. Lalu kita mau membangun jembatan pengertian, saling mengerti lah ya. Bukan, kadang-kadang orang berkomunikasi adalah suatu bentuk pertahanan diri ya, atau mengelak, atau menutupi ya, atau demi mempertahankan diri, selalu bilang saya benar kamu salah. Biasanya gitu kan. Ya, saya benar kamu salah, kamu selalu salah, saya selalu benar ya. Ya, ada kalau komunikasinya seperti itu akhirnya jadi perdebatan ya. Lalu saya ingat ada suatu cerita tentang pelatih kuda ya. Ini cerita aja lah ya, biar Anda juga dapatkan suatu pengalaman ya. Barangkali Anda sudah pernah dengar ya tentang pelatih kuda ini. Jadi terjadi dialog ya antara pelatih kuda dengan seorang guru bijaksana ya. Lalu guru ini bertanya, oh Anda ini pelatih kuda, bagaimana Anda melatih kuda-kuda Anda ini? Nah, lalu dia jawab, oh ada kuda ya yang saya latih dengan cara yang lembut ya, nomor satu. Artinya adalah kalau kudanya saya suruh makan atau lari, dia tidak mau lari, tidak mau makan, tidak mau melakukan sesuai perintah, maka pelatih ini dengan lembut membelai kepalanya, memberikan makanan ya, mengucapkan kata-kata baik ya sebagai dorongan agar kuda ini mau mengikuti sesuai dengan instruksi. Dan itu biasanya berhasil ya. Ya kalau berhasil bagus ya. Berarti ada cara pertama ya, cara lembut, cara sabar ya, cara damai ya. Tapi itu selalu pertama dikerjakan. Lalu ada juga kuda yang ketika dia menggunakan cara lembut tidak berhasil, maka dia pakai cara yang kedua ya. Cara pertama coba dulu ya, jangan loncat langsung ke cara kedua. Ya, setelah cara satu berkali-kali kayaknya kurang berhasil ya Anda harus menggunakan cara yang sedikit lebih tegas. Ya. Ya tegas bisa aja dihukum ya, nggak dikasih makan kudanya. Atau pakai cemeti ya, kita sebat ya, biar kudanya ikuti instruksi ya sesuai dengan disiplin ya. Jadi ada hukumannya lah ya. Nah setelah dihukum ya, setelah nggak dikasih makan, nah, akhirnya dia nurut, dia ikuti ya. Nah setelah itu harus kembalikan ke cara lembut lagi ya. Jangan seolah merasa kita ini kok kejam ya, menyebat, tidak kasih makan, kasih hukuman ya. Ya. Jadi kita harus
tetap mengembalikan ke cara lembut lagi ya. Atau cara nomor tiga ya, ya. Misalnya cara lembut saja tidak berhasil, cara tegas saja tidak berhasil, tapi ada kuda yang tertentu ya. Dia ini kadang-kadang perlu metode campuran. Ada waktu dia dikasih lembut, ada waktu dikasih tegas ya. Jadi ini namanya campuran cara nomor satu dan nomor dua ya. Cara nomor tiga ya, campuran, mix. Penelitian ada juga ya. Ada yang namanya penelitian mix metode campuran ada ya. Nah, jadi boleh ya Anda pilih. Nah, ada juga kuda yang setelah dilatih sekian lama tidak berhasil juga. Ya. Nah, kalau tidak berhasil, ini pelatih kudanya akan membunuh kudanya. Ya, daripada kuda ini merusak kuda-kuda yang lain ya. Ya. Jadi menurut pelatih kuda ya demikian ya. Tapi kadang-kadang ya daripada dibunuh ya boleh juga ya dikeluarkan lah ya. Dibuka pintunya biar kuda yang nggak bisa dilatih ini pergi bebas lah ya, daripada dia merusak kuda yang lain. Mungkin kuda ini Anda bisa lihat sebagai guru ya. Guru yang kalau kepala sekolah melihat guru yang bisa dilatih dengan lembut ya, mengikuti aturan, mengikuti kebijakan ya, mengikuti datang sesuai waktu ya, menyerahkan RPP atau mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Kalau misalnya ada guru yang tidak mengerjakan dengan baik ya kita harus selalu menggunakan cara lembut nomor satu ya. Lembut ya, lalu berhasil mengatasi masalah ya sudah selesai. Tapi ada guru-guru yang guru nih ya dengan cara lembut tidak berhasil ya kepala sekolah atau yayasan mungkin harus pakai cara yang sedikit lebih tegas. Di SP kali ya atau dikasih peringatan, dikasih teguran ya, teguran lisan, teguran tulisan juga bisa ya macam-macam ya. Bisa cara campuran juga ya, cara satu dan dua secara bergantian. Tapi kalau ada guru-guru yang berkali-kali sudah dikasih banyak kesempatan ya perlu dibunuh juga. Tapi bukan bunuh kehidupannya, artinya bunuh keguruannya. Artinya udah Anda nggak bisa jadi guru lagi di sekolah Dharma Loka. Anda mungkin diminta silakanlah cari di tempat lain ya. Bisa juga seperti itu. Lalu kuda ini juga Anda bisa lihat juga sebagai murid ya. Murid yang dilatih ya, kedisiplinan, mengerjakan tugas ya, apa sikap dan perilaku ya. Nah, itu juga mirip ya. Jadi kuda ini bisa macam-macam lah ya. Bisa kepala sekolah, bisa wakakur, bisa guru kelas, bisa staff ya, bisa juga murid ya. Tapi prinsipnya ini, satu 2 3 4. Ya, kalau memang sih saya lihat kesian ya kalau misalnya murid-murid ya, siswa ya tidak perform ya, tidak melanggar peraturan yang berat harus kita keluarkan ya. Memang ini keputusan yang sangat susah lah ya, karena sebetulnya kan kita selalu mau memberikan kesempatan kepada siswa atau murid ya untuk terus bersekolah ya di contohnya di sekolah Dharma Loka gitu kan. Cuman ini kadang-kadang perlu pertimbangan yang mendalam lah ya. Meeting, pertimbangkan dan efeknya seperti apa. Kadang-kadang daripada muridnya merusak teman-teman apa sekelasnya, ya memang kadang-kadang perlu dipisahkan atau diminta pindah aja ke tempat lain ya. Bukan berarti kita ini kejam loh ya. Karena kita harus lihat murid-murid lain juga apakah efeknya berat enggak. Seperti itu ya. Jadi kita ada ruang lah ya buat diskusi. Saya yakin ya semua guru di sini kita juga merasa susah lah ya kalau mau mengeluarkan siswa ya dari sekolah ya. Perlu pertimbangan yang sangat dalam ya. Ini banyak area lah ya bisa kita diskusikan. Lalu di sekolah pasti ada peraturan dan regulasi ya. Peraturan mungkin yang sedikit lebih berat ya. Regulasi mungkin beberapa kebijakan-kebijakan tertentu ya. Peraturan contohnya guru harus masuk tanggal-tanggal sekian ya. Guru harus menyampaikan laporan atau rapor
atau RPP atau sejenisnya ya. Itu mungkin peraturan yang lebih ketat ya. Lalu ada regulasi tambahan ya, mungkin sedikit lebih fleksibel ya. Yaitu kebijakan-kebijakan tertentu khusus. Mungkin SMA ada regulasi kebijakan tertentu yang berbeda sama SMP contohnya ya, ada kan? Atau mungkin ada SMP yang punya regulasi tambahan ya, yang berbeda sama SD atau TK kan ada aja ya. Nah itu mungkin saya sebut sebagai regulasi tambahan ya, yang spesifik hanya di SMA saja atau di SMP saja ya. Dan ketika Anda melihat peraturan dan regulasi, saya tuh ingin semua melihatnya sebagai suatu cermin. Ya. Cermin yang buat kita lihat apakah kita ini sudah bersikap, bertutur kata, bertindak sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan. Ya. Karena masing-masing sekolah kan ada kebutuhan berbeda-beda ya. Mungkin SMA punya kebutuhan seperti ini, maka dia ada regulasi tambahan. SMP mungkin lebih santai ya. Ya, jadi aturannya bisa aja sedikit berbeda ya, tapi ada kemiripannya. Jadi peraturan dan regulasi ini adalah suatu fasilitator saya sebutnya. Fasilitator untuk berlatih mindfulness. Semakin kita sadar ya kita tahu ya kita harus menjalankan regulasinya dengan baik. Contoh, kalau sekolah menetapkan bapak-bapak, ibu-ibu ya, semua bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah harus hadir di sekolah pukul 6.30 pagi contohnya. Berarti semuanya udah harus datang sesuai apa ketetapannya. Ya, jadi ketika Anda keluar dari rumah bangun pagi juga sudah harus Anda set. Mau bangun jam berapa, kira-kira naik apa ya, naik bis atau naik mobil atau naik sepeda motor ya untuk ke sekolah, kemudian apakah ada macet ya. Jadi kita jadikan suatu kesadaran ya, mindfulness itu kan kesadaran ya. Sadar diri, sadar situasi ya. Ya. Kalau kesadaran ini menjadi lemah, ya kita leha-leha, aduh udahlah saya malas-malas sedikit ya. Nanti pas datang ke sekolah jadi telat ya. Nah, ini kesadarannya kan agak rendah ya. Dan kesempatan selalu untuk melihat diri sendiri menjadi lebih jernih ya. Kalau Anda mau tetap mengajar di sekolah Dharma Loka ya kita harus ikuti dong. Ya, kalau Anda tabrak sekali, tabrak dua kali aturannya mungkin masih bisa dimaafkan ya. Tapi kalau tabraknya terlalu sering ya itu menunjukkan Anda ini tidak niat. Ya. Hatinya mungkin sudah mau cari gara-gara gitu kan. Biar diberhentikan atau apa kan bisa aja ya. Ya. Jadi ini adalah suatu kesempatan ya. Jadi melihat regulasi dan aturan dengan cara demikian, ini artinya melihat dengan cara mindfulness. Ya, ada mindfulness di situ bahwa ini untuk membantu semuanya. Ya, bukan memaksa Anda datang lebih pagi. Tapi kalau setelah berkali-kali sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya kan terbiasa ya bangun pagi, ya hadir di sekolah tepat waktunya atau sebelum waktunya, jangan terlambat, ya menyerahkan tugas ya sebagai guru sesuai sebelum deadline ya kalau bisa ya, jangan ditunggu-tunggu. Jadi cara kita melihat regulasi seperti itu, jadi sekolah kita aman. Nggak ada yang protes, saya nggak mau datang 6.30 ya, saya mau datang jam 7 ya nggak bisa. Itu bikin keributan namanya. Ya, risiko kalau sudah masuk suatu sekolah ya kita ikuti aturan regulasi yang telah ada ya. Kemudian ada karena saya merasa ketika berinteraksi antara guru, antara unit, kita selalu ada pergesekan lah ya, suatu ketidaksetujuan atau hal-hal yang rasanya karena komunikasi yang kurang lancar kita mengalami suatu ketegangan ya atau salah paham. Maka teknik-teknik ini bisa dipakai ya. Kayaknya waktu tahun kapan ya saya hadir ke sana, saya juga pernah menjelaskan ya. Dan kita juga pernah mencoba ya. Yang namanya apresiasi kualitas baik pihak lain ya. Jadi kita jangan tunggu sampai ada masalah ya baru mengapresiasi kualitas baik pihak lain ya. Walaupun tidak ada masalah kita boleh mengapresiasi ya sebagai salah satu bentuk loving speech atau mindful speech. Ya, contohnya ada guru yang membantu
ya, membelikan makanan contohnya. Ya, boleh kita kasih apresiasi ya, terima kasih dengan sepenuh hati gitu. Dengan pikiran saat ini, ya kita mengucapkan terima kasih. Walaupun cuma terima kasih aja, dia mengandung suatu energi yang sangat tulus. Jadi ketulusan Anda itu sebetulnya sangat tergantung pada apakah ketika Anda bicara ya sekenanya saja, terima kasih gitu kan, sekenanya, atau dari hati yang paling dalam, oh terima kasih sekali ya sudah membantu saya membelikan makanan ya. Tadi pagi saya agak terburu-buru, tidak sempat membeli makan. Nah, ketika Anda menyampaikan terima kasih dalam pikiran yang sangat present moment, orang yang mendengar itu bisa bisa masuk sampai hatinya yang paling dalam. Wah, tulus sekali ya orang ini ya. Walaupun cuman gampang kok. Saya cuman sambil lewat aja tadi membeli makanannya ya. Nah, ini yang istilah lainnya disebut sebagai menyirami bunga. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau mau mempraktikkan loving speech atau bahasa kasih, ya mempraktikkan menyirami bunga. Bunga ini artinya kualitas baik ya. Jangan ragu-ragu. Bukan berarti kita ini memuji, memuji benar juga ya. Tapi memuji dengan tulus. Memuji dengan kondisi sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan fakta. Nah, itulah peran mindfulness di situ. Ya. Jadi biar sekolah kita ini menjadi taman bunga yang indah ya. Makanya saya kasih gambar banyak bunga ya. Kalau sekolah kita banyak bunga yang tumbuh bermekaran, kan indah ya. Anda lihat masing-masing guru adalah bunga. Masing-masing anak sekolah kita, anak didik kita, siswa itu adalah bunga. Ya, kita kasih apresiasi, kita kasih dorongan biar mereka tambah semangat. Semangat belajar, semangat kreatif ya. Lebih semangat dalam mengerjakan hal-hal baik ya. Nah, ini namanya menyirami bunga. Jadi mohon ya praktikkan menyirami bunga kepada semua orang ya dengan penuh kehadiran di saat ini. Hadir di saat ini, sampaikan apresiasi tersebut. Ya. Itu artinya kita menyirami bunga, ya, biar bunganya bisa tumbuh. Ya. Yang kedua adalah ketika Anda menyadari ada kesalahan dalam diri Anda, segera minta maaf. Karena banyak orang yang sombong, ya, apa tidak sanggup meminta maaf, ya. Nah, mindfulness bisa membantu kita menyadari kesalahan, ya, lalu kita meminta maaf. Meminta maaf itu penting karena tak ada gading yang tak retak. Semua manusia pasti pernah berbicara sesuatu yang kurang mengena, apa melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Kalau kita sudah sadar, segera minta maaf. Jangan tunggu sampai orang lain protes, orang lain komplain baru kita meminta maaf. Kalau bisa itu namanya menyadari kelemahan diri, menyadari bahwa saya masih kurang terampil, maka saya meminta maaf dengan harapan nanti saya akan bisa berbuat lebih baik lagi, berbicara lebih baik lagi. Kenapa? Pengembangan diri. Benar nggak? Ya, jadi mindfulness ini membuat kita sadar akan kesalahan diri, lalu kita minta maaf ya. Tapi jangan meributkan ya, siapa salah pertama ya. Kadang-kadang Anda nih terlalu ego ya. Dia yang salah kok. Ya, ngapain saya harus minta maaf duluan, gitu kan? Ya. Satu musuh itu terlalu banyak. Jangan mau punya musuh di sekolah. Ada Anda punya musuh di sekolah. Jangan, serius. Ya. Jadi memang sih ada orang-orang yang mungkin kita tidak bisa berinteraksi dengan baik ya, kita boleh jaga jarak. Boleh. Tapi jangan membenci dia. Salahnya Anda kalau membenci dia. Ya, jangan membenci, kita boleh jaga jarak, ya. Menjaga jarak kan bukan berarti kita benci. Mungkin ada beberapa prinsip yang berbeda. Ya, jadi kita jaga jarak kan boleh ya, tapi jangan sampai membenci. Ya, boleh demikian ya, itu prinsip ya. Dan yang nomor tiga adalah menggunakan bahasa kasih ya, bahasa yang sopan, bahasa yang penuh persahabatan untuk menginformasikan sisi kurang baik pihak lain. Kita boleh menyampaikannya, tapi dengan bahasa kasih, dengan bahasa yang sabar. Pilih waktu yang cocok dan tepat ya kita sampaikan ya. Jangan tiba-tiba dengan danda marah ya, kamu itu ya. Oh, itu kan marah namanya kan, tidak ada kesadaran di situ.
tidak ada mindfulness, ya. Jadi kita informasikan, menurut saya, ya, waktu kapan hari, ya, ada hal yang menurut saya kurang mengena. Ya, kita kan bisa susun kalimatnya dengan baik, ya. Kita susun dulu kalimatnya dengan mindfulness, kita susun kalimatnya. Jadi biar orang yang mendengarkan itu tidak merasa dihina, tidak merasa diremehkan, tidak merasa dia adalah satu-satunya orang yang bersalah atas kejadian itu. Ya. Jangan bikin orang lain menjadi defensif. Defensif atau enggak? Defensif itu Anda mulai bicara, dia sudah bangun tembok. Ah, gue nggak mau dengar lah dari lu gitu katanya kan. Bisa itu seperti itu. Jadi kita sampaikan dengan penuh kesabaran, dengan bahasa yang sopan, penuh kasih, sehingga dia mau dengar. Minimal lah ya, dia mau dengar dulu ya. Ya syukur-syukur terjadi saling mengerti ya. Akhirnya kita bisa mengatasi beberapa urusan kebersamaan kita. Jangan sampai nanti harus kepala sekolah yang turun sampai yayasan ya, bikin tidak harmonis ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa kita selesaikan ya mungkin perlu ya difasilitasi oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga harus bisa menggunakan cara-cara seperti ini ya. Anda sirami dulu kebaikannya, bunganya. Ya, kalau dia ada salah, kata-kata yang kurang baik, ya minta maaf, baru sampaikan, oh ya, kapan hari ada ini nih. Nah, baru kita sampaikan baik-baik. Jadi ini seni berkomunikasi itu penting. Dan seni berkomunikasi digabungkan dengan mindfulness. Digabungkan dengan breathing in, breathing out. Ya, prinsip dasarnya. Sehingga relasi kita baik dan terciptanya keharmonisan, benar ya. Karena mulut ini paling banyak masalahnya ini. Bukan cuma urusan makan aja, tapi bicara, nada bicara, bahasa atau istilah yang kita pakai ya. Kadang-kadang istilah yang kita pakai kurang bagus, orang lain bisa tersinggung loh. Ya, jadi kalau kita berbicara, kita bisa lebih hati-hati menggunakan bahasa yang sopan, ya, bahasa yang baik. Kalau semuanya sudah bisa begini ya sekolah kita damai, sekolah kita harmonis, dan proses belajar mengajar jadi lebih sangat mendukung. Mau kan? Ya. Betah nggak? Kalau misalnya sekolahnya itu banyak drama, banyak ribut-ribut, ya anda mungkin nggak betah. Gaji bisa tinggi tapi Anda nggak betah. Ya, karena tiap hari harus berhadapan dengan drama-drama yang tidak perlu itu. Ya, jadi kita mari kita sama-sama menciptakan situasi yang baik ya. Biar sekolah ini bisa jadi tempat yang betah, tempat yang baik ya. Dan tujuan kita adalah bagaimana menjadikan siswa-siswa menjadi masa depan generasi yang baik. Tapi kan mulai baiknya kan dari Anda kan, dari guru kan, ya, dari yayasan, dari kepala sekolah, ya, dari staf, dari guru ya. Kita mulai dari situ duluan. Dan hati-hati dengan segitiga permasalahan. Nah, ini paling penting nih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Contohnya ada dua pihak bertikai ya. Guru A dan guru B saling ada masalah. Lalu salah satu pihak itu mencari pihak lain untuk menjadi sekutu. Ada guru A dan guru B, ya. Mungkin ada salah pendapat atau kurang persetujuan atau bersih tegang lah ya. Setelah itu, salah satu gurunya itu menceritakan, mencurhat ke guru lain, ya. Contohnya guru A dan guru B lah ya. A dan B bersih tegang ya, ada hal yang kurang sepaham. Lalu guru A ini mencari guru C. Guru C, kamu tahu nggak guru B itu dia nggak bener lah, dia nggak baik lah. Tiap kali dia selalu begitu ya. Jadi A sama C menjadi sekutu untuk melawan B. Ya, nanti belum lagi C cari D, D cari E ya. Nanti guru B juga ya. Akhirnya sekolah ini terjadi dua kubu, kubu A sama kubu B. Ya, makanya saya sebut sekolah menjadi kubu-kubuan. Artinya adalah ada grup ini sama grup ini ya. Yang penting satu grup air, satu grup api ya. Api sama air selalu berantem, tidak bisa harmonis ya. Dan itu lama-lama terjadi perang. Ya, kita sebutnya bisa perang dingin ya, tidak mau bicara. Ini grup sono ini. Ya, saya grup sini. Ya, saya tidak mau bicara sama grup sana. Ya.
Pelan-pelan bisa terjadi perang dingin, ya tidak mau saling bicara, ya. Suasana sekolah itu jadi nggak nyaman. Ada juga yang grup non-blok ya, yang tidak berpihak pada grup apa kubu A atau kubu B, ada juga, ada non-blok juga di situ. Lama-lama bisa terjadi perang mulut itu, ya. Lama-lama perang WA, ya ribut aja. Yang penting kalau si itu grup sana, ya. Jadi akhirnya sekolah menjadi pecah. Anda ingat kan yang namanya uh, bersatu kita teguh ya. Kalau kita bersatu kita jadi kuat. Kalau Anda gara-gara hal kecil bikin kubu-kubuan seperti itu, lama-lama sekolah ini hancur. Ya, kepala sekolah yayasan tuh harus selalu lihat ya. Kalau sudah mencium aroma-aroma kubu-kubuan seperti itu, harus segera segera dibereskan. Kalau tidak ya kita nih sama-sama kayak kita naik perahu sama, tapi kita bikin bolong di perahunya, bikin bocor. Ya, akhirnya perahu ini bisa tenggelam. Sekolah ini bisa tenggelam gara-gara kita ribut-ribut antar sekolah. Ya, jadi maka menggunakan bahasa yang penuh kasih, ya, memulai lembaran baru, ya, saling duduk bicarakan masalahnya kita selesaikan bersama-sama. Jangan ngomong di belakang. Ya, kalau sekolah sudah banyak ngomong di belakang, ya, ini paling bahaya. Jadi kita mau mindfulness ini menyirami benih ketulusan, menyirami benih kebaikan agar sekolah tidak kubu-kubuan, tidak terjadi blok-blokan gitu. Ya, kita mau satu kesatuan bersama. Ya, kita sama-sama dari Dharma Loka. Ya. Mohon ya, ini jadi segitiga ya, segitiga A, B, C tadi ya. Dan ini bakal sering terjadi. Ya, jadi kita harus sering memecahkan segitiga ini. Ya, memecahkan segitiga agar kita semuanya bisa bersatu kembali ya. Jadi hati-hati sama segitiga permasalahan ini ya. Kalau Anda punya masalah, jangan curhat ke orang lain. Ya, karena Anda curhat ke orang lain, yang Anda curhat itu biasanya yang jelek-jeleknya saja. Yang baik-baik nggak pernah Anda curhatkan, benar ya? Ya, Anda tutup semua yang baiknya, Anda cuma cerita yang jelek-jeleknya saja. Sehingga orang lain semakin yakin bahwa orang sana itu jelek, orang sana itu jahat. Ya. Jadi ini namanya praktik apa loving speech ya atau true communication. Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Walaupun orang lain ada kejelekan, udah nggak usah dijelek-jelekkan lagi. Jangan Anda tambahin minyak ke dalam api. Ya, boleh ya seperti itu ya, biar kita harmonis. Lalu ada 6 harmonis yang menurut saya penting ya. Sekolah tolong pikirkan bagaimana kita bisa menerapkan ini ya. Harmonis pertama adalah harmonis tempat. Ya, jadi ada suatu tempat bisa kita sering berkumpul. Contohnya, ruang guru itu bisa jadi tempat harmonis, tempat kita sering kumpul. Ya, ketika kita sering berkumpul, kita bisa meningkatkan kebersamaan yang harus kita tingkatkan lewat kumpul-kumpul. Kadang-kadang makanan kecil ya bisa membuat kita berkumpul ya. Orang Jawa bilang mangan ora mangan, sing penting ngumpul katanya. Ya. Karena ada persaudaraan di sana. Ya. Jadi berkumpul karena ada persaudaraan, berkumpul ada makanan juga oke. Ada minuman, ada makanan ya, ada persahabatan, ada persaudaraan ya, sering-sering kumpul. Makanya di Dharma Loka kita juga sebulan sekali ya bikin perkumpulan ya. Perkumpulan Day of Mindfulness namanya. Sebulan sekali kita bikin latihannya ya. Kalau Anda ada waktu boleh hadir ya. Yang kedua adalah harmonis ucapan ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ucapannya dengan bahasa kasih agar untuk menghindari keributan ya. Mulut ini sumber masalah. Bahasa yang kita pakai, intonasi, pilihlah kata-kata yang penuh persahabatan ya. Jangan menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang menyindir, kata-kata yang mengolok-olok. Ya. Ini ribut itu, sumber keributan itu ya. Kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan, walaupun topik penyampaian masih sama loh. Ya, jadi kita namanya menghargai ya orang lainnya. Nomor 3 harmonis materi ya.
berbagi materi ya. Ada makanan kecil kita bagi ramai-ramai. Yuk kita makan ramai-ramai. Ada kacang gitu ya. Ada keripik ya. Kita beli 3 bungkus keripik ya. Buka taruhin di piring. Yuk kita makan ramai-ramai ya. Nah itu berbagi materi namanya. Jangan pelit-pelit. Ya, boleh. Nomor 4 namanya harmonis etika ya. Sudah saya bicarakan tadi ya. Aturan atau regulasi ya. Semua sama. Kita terapkan ya. Datang pagi sudah ditetapkan 6.30 pagi sudah harus hadir semua ya kita kita laksanakan bersama-sama ya. Nomor 5 namanya harmonis ide ya. Ide kalau kita ada ide ya kita harus apa ya mempersatukan ide-ide agar bisa kita laksanakan bersama. Nah, kalau nomor 5 harmonis ide ini sejalan dengan yang namanya musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu kita bisa musyawarahkan ya. Contohnya kita mau pergi jalan-jalan ya. Ada yang bilang, oh saya mau jalan-jalannya ke gunung. Tapi ada yang, oh saya mau jalan-jalannya ke kota. Ada satu lagi bilang, ah saya pengen jalan-jalannya ke pantai. Nah kita diskusikan, pantai ada apa, gunung ada apa, kota apa ya kita diskusikan ya. Nanti pelan-pelan ketahuan ya arahnya rata-rata kira-kira mau kemana. Ah gitu ya. Terus yang ngotot ke gunung ya jangan jangan ribut gitu. Karena cukup banyak yang mau pergi ke pantai contohnya ya. Ya sudah kali ini saya mengalah. Yuk kita sama-sama ke pantai ya. Karena saya tidak boleh terlalu kaku atau memaksakan pendapat harus ke gunung gitu contohnya ya. Jadi harmonis ide ini juga termasuk melepaskan ide ya. Karena ada orang yang terlalu memaksakan diri harus ke gunung ya. Karena gunung indah ya, pantai enggak ini ya. Ini namanya ucapannya tidak penuh kasih ya, tidak penuh pengertian. Jadi kadang-kadang melepaskan ide juga penting ya. Jangan terlalu kaku sama ide. Lalu yang paling penting adalah harmonis bersama, idenya sudah kita putuskan ya kita laksanakan bersama-sama. Yang terakhir namanya harmonis pengalaman ya, berbagi pengalaman ya. Kalau ada pengalaman mengajar yang baik, kita berbagi ya. Jangan takut ilmu Anda itu dicuri. Ya, kalau sekolah Dharma Loka maju, itu artinya kemajuan kita bersama. Ya, kemajuan Dharma Loka itu adalah kemajuan bersama, bukan kemajuan satu atau dua orang. Ya. Jadi kalau ada guru-guru yang berkompeten, ya, cara mengajarnya lebih bagus, ya, kita harus berbagi biar kita majunya bersama-sama. Karena apa? Sesungguhnya nggak ada persaingan di sekolah. Nggak perlu bersaing menurut saya. Karena apa? Yang mau kita majukan adalah suatu institusi pendidikan Dharma Loka. Ya. Jadi nggak usah merasa tersaingi. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda, masing-masing punya kreativitas. Ya. Kreativitas itu kadang-kadang nggak bisa ditiru. Tapi kita boleh ya memberi inspirasi ke orang lain biar orang lain termotivasi juga untuk maju dalam pendidikannya. Jadi kalau ada guru lain yang maju yang lebih bagus ya itu kita harus bahagia karena yang dapat manfaat adalah guru apa siswa-siswa ya siswa dan siswi kita benar ya. Jadi kita boleh ya berbagi pengalaman mengajar, pengalaman kita berinteraksi sama guru atau siswa tertentu yang bisa membuat mereka semakin maju ya. Jadi ini rangkumannya ya. Semoga kalau misalnya Anda masih kurang mengerti, Anda nanti boleh ya menonton rekaman ini ya, karena sudah direkam ya, nanti boleh ditonton ulang. Jadi rangkumannya saya kasih sekali lagi, penting untuk menggunakan bahasa kasih ya, komunikasi sejati, juga mendengar mendalam ya, jangan menyela-nyela gitu ya, jangan kritik-kritik. Kalau mau kritik ya pakai bahasa yang sopan, bahasa penuh kasih. Boleh kritik, tapi kadang-kadang orang sudah marah ya, kritiknya bahasanya pedas. Itu dia jadi masalahnya ya. Melihat ke cermin ya, aturan dan regulasi ya kita lakukan secara bersama-sama, jangan merasa terpaksa ya. Menyirami bunga ya, kualitas-kualitas baik dari guru, anak-anak ya kita sampaikan ya, biar mereka lebih menyadari masing-masing orang ada kualitas baik. Memulai lembaran baru ya, saling memaafkan ya. Jadi hati jadi lega kalau bisa memaafkan ya. Hati-hati dengan segitiga permasalahan tadi ya. Mencari kubu melawan orang-orang tertentu ya.
atau akhirnya sekolahnya terpecah belah gitu kan, repot nantinya. Dan prinsip dasarnya adalah 6 harmonis. Ya, jadi semoga ini beberapa poin menjadi atensi kita bersama. Ya, dengan mindfulness, poin-poin ini itu bisa semakin baik kita kerjakan. Ya, karena mindfulness sebetulnya salah satu artinya adalah ingat. Ingat poin-poin ini sehingga tutur kata, ya, tindakan, cara kita berpikir menjadi lebih harmonis. Ya, harmonis diri menjadi harmonis sekolah. Ya, kalau sekolahnya sudah harmonis, ya ada drama lah ya, dikit-dikit lah ya. Kalau sekolah bilang nggak ada drama ya nggak mungkin ya. Masalah juga ada lah ya. Ya, tapi kalau dramanya sedikit, masalahnya cuma sedikit, nggak terlalu banyak, kita lebih fokus pada bagaimana pengembangan sekolah, mengajar lebih baik, punya relasi bagus sama guru-guru, ya, relasi antar guru bagus, relasi guru dan kepala sekolah bagus, relasi antar sekolah dan yayasan juga semakin bagus, efektivitas sekolah mengajar itu akan lebih bagus, ya, lebih menunjang. Maunya begitu ya. Tujuan kita bersama-sama di sini ya, untuk mempraktikkan mindfulness, untuk belajar, kemudian juga menunjang ya elemen-elemen biar sekolah bisa lebih harmonis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tentu saja ada to be continue. Masih ada kelanjutannya ya. Nanti tunggu pengumuman berikutnya kalau ada apa workshop tambahan lagi ya. Semoga workshop ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih, salam dari Thailand ya. Terima kasih Bante, luar biasa sekali sharing dari Bante. Kalau saya merasa tadi banyak sekali poin-poin yang bisa saya dapatkan Bante, terutama untuk diri saya sendiri. Ini terutama kadang-kadang Bante ketika kita sudah emosi, itu untuk bicara pelan, bicara lembut, bicara penuh kasih itu tantangannya tuh berbeda Bante. Kasih trik lah Bante ketika kita sudah mau marah, kesel banget tuh gimana Bante? Kita ada jeda gitu, tak nafas buang nafas tapi juga kita keluar juga semuanya Bante. Gimana Bante? Kalau breathing breathing out-nya sudah semakin kuat ya, saya rasa hal seperti itu semakin pelan-pelan bisa teratasi ya. Tapi dia biasanya progres ya, nggak bisa cepat-cepat. Kadang-kadang ingin cepat-cepat ini jadi masalah baru. Ya, makanya tidak salah ya kalau sekolah kita memperkuat bagaimana bernapas dengan penuh kesadaran karena dia bisa menjadi jeda, dia bisa menjadi elemen reminder, dia bisa jadi apa ya transisi antara kesabaran dan ketidaksabaran. Jadi kita kasih waktu jeda, kasih transisi. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sering berlatih napas masuk, napas keluar, efeknya akan sangat luar biasa besar. Karena napas inilah yang selalu tersedia 24 jam. Ya. Dan teknik-teknik lain sebetulnya bisa juga dipakai ya. Ya. Jadi nanti waktu kita ada workshop, ada latihan bersama, day of mindfulness atau camp ya, atau latihan-latihan lainnya, Anda sering-sering datang dan saya rasa akan memberikan manfaat ya. Baik, terima kasih Bante. Bante boleh buka session Q&A, Bante, satu pertanyaan. Tanya lah ya, karena ini jam makan nih. Iya, 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 siap-siap Bante. Satu pertanyaan spesial untuk hari ini, Bapak, Ibu, Sister, Brother. Ada yang mau bertanya, silahkan. Open mic-nya langsung mengeluarkan suara. Waktu terbatas, silahkan. Ada yang mau bertanya, baik mau tentang harmonis sekolah dan sebagainya. Silahkan. Atau justru boleh ini dama sharing antara Anda sesama untuk apa berdiskusi ya. Saya rasa juga. Boleh, boleh. Baik, Bante, sebentar. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, Sister Brother, mumpung Bante buka loh. Biasa waktu oleh Bante nggak pernah buka loh. Mau nggak boleh, nggak boleh. Hari ini buka spesial cuma satu pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik dari guru-guru SMA Dharma Loka, boleh yang berkumpul ataupun dari teman-teman Sister Brother yang ada di rumah masing-masing di kesempatan Mau langka. bertanya, Miss? Oke, Sister Imelda, silakan. Oke. Terima kasih Bante, terima kasih Miss Desi ya untuk kesempatannya. Eh, yang mau saya tanyakan Bante, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Desi tadi, bahwa kadang-kadang kita memang susah untuk mengontrol emosi kita kalau di saat berbicara. Nah, apalagi saat sekarang ini Bante, perkembangan teknologi itu kadang-kadang mengubah pola pikir manusia juga ternyata.
seperti ini Bante, kadang-kadang kita memberikan baik kita maupun orang lain, di saat kita memberikan masukan, misalnya bertanya misalnya kan gimana atau gimana kan, oh nggak usah kepo begitu Bante. Jadi kalau misalnya kita memberikan saran atau berikan nasihat misalnya, nggak usah urus diri orang lain lah, urus diri masing-masing. Nah, padahal mungkin apa yang kita berikan saran atau orang lain berikan saran ke kita itu adalah yang positif gitu Bante. Bagaimana caranya supaya mindset itu eh, jangan apa ya Bante ya, jangan seperti itu lagi gitu. Di saat orang memberikan nasihat, kita bisa menerima yang positifnya. Atau di saat orang lain memberikan masukan, kita mikirnya itu bahwa yang positif. Jangan nganggap kepo lah, atau nggak usah urus diri masing-masing, nggak usah urus orang lain lah gitu. Gimana caranya Mas Bante supaya kami para guru ini bisa mengubah mindset kami itu selalu berpikiran positif begitu Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Imelda yang sudah berani bertanya dan saya yakin ya kondisi yang Sister tanyakan itu bukan cuma terjadi sama Sister, saya juga pernah mengalami dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Boleh langsung aja Bante, kira-kira mungkin ada sedikit gambaran ataupun ya arahan lah ya, sharing, silakan. Baik, hal pertama yang perlu kita sebelum kita sampaikan nasihat, pesan atau usul kepada orang lain, yang paling pertama harus diperiksa adalah bagaimana hubungan saya dengan dia. Kalau Anda punya hubungan baik sama dia, ada kemungkinan sangat besar dia bisa dengar. Tapi kalau Anda hubungannya kurang baik atau datar-datar saja, jangan coba-coba memberikan pesan-pesan apapun ke orang lain, kecuali dia bertanya ya. Kecuali dia bertanya, Miss Imelda tolong kasih saya pesan, kasih saya ini, langsung kasih. Itu artinya dia minta. Nah, jadi pertama periksa dulu hubungan saya sama dia bagaimana. Kalau hubungan baik, ada kemungkinan suksesnya sangat besar ya. Tapi ada juga ya, kadang hubungan baik, dia lagi moodnya kurang pas, itu juga susah mau berhasilnya. Ya, jadi pertama relasi kita sama orang tersebut. Kedua, lihat dulu wajahnya. Ya, wajahnya kalau berseri-seri ya Anda boleh kasih. Tapi kalau wajahnya lagi ruwet terus Anda tambahkan dengan nasihat, nggak masuk nasihatnya. Ya. Dan yang nomor 3 adalah waktu ya. Jadi pertama adalah relasi, kedua adalah raut wajahnya bagaimana, suasana hatinya ya. Yang ketiga adalah waktu ya. Waktu itu adalah lihat waktunya kapan ya. Kalau orangnya lagi sibuk-sibuk Anda kasih nasihat seperti itu ya nggak akan berhasil juga, malah langsung ditolak ya. Karena mungkin dia lagi sibuk ngerjain apa ya. Jadi kadang-kadang saya rasa 3 poin ini ketika Anda mau memberikan nasihat, mungkin dia akan lebih efektif ya, menjamin lah ya kesuksesannya lebih tinggi ya. Dan kesuksesan yang lebih tinggi bisa terjadi ketika ada orang yang minta langsung, tolonglah, saya ini pusing sama urusan ini. Coba ada nasihat apa yang bisa Anda sampaikan kepada saya. Nah, kalau ini itu kesuksesannya bisa lebih besar ya. Seperti itu. Tapi itu kan melihat dari kita dengan orang lain kan. Tapi sekarang sudut pandangnya bisa dibalik. Saya sebagai orang yang mungkin lagi ada masalah ya. Nah, sekarang sebagai praktisi mindfulness, kalau ada orang yang menyampaikan kepada saya, walaupun hubungan saya kurang baik, ya kita sebagai praktisi mindfulness, kita mau terima. Breathing in, breathing out. Ini orang walaupun hubungan saya kurang baik sama dia, tapi saya mau coba dengar ya, deep listening ya, tadi yang saya bilang. Breathing in, breathing out, breathing in. Oh, dia menyampaikan kepada saya. Tampaknya ada benernya setengah. Jadi tekniknya adalah kita bilang kayaknya ada benernya setengah, 50% kayaknya benar. Artinya kita terima dulu setengah. Jangan terima bulat-bulat. Karena susah terima bulat-bulat ya. Kita terima sebagian dulu ya. Lalu ketika dia selesai bicara ya kita boleh, oh terima kasih ya. Kayaknya ada beberapa poin yang saya merasa cocok ya. Akan saya renungkan, terima kasih sekali loh. Walaupun ada hubungannya datar-datar aja sama dia kan. Nah, jadi sebagai orang yang mendengar, kita juga mendapatkan manfaat kan. Ya, nah itulah ketika mindfulness, breathing in, breathing out bisa menjadi jeda ya. Karena kalau tidak ada jeda, kita sebagai orang dengar langsung tolak. Siapa sih kamu?
kok tiba-tiba kasih saya seperti itu, nggak sudi saya terima gitu kan. Bisa terjadi seperti itu karena tidak ada jeda. Ya, jeda itu kita pakai breathing in, breathing out, ya. Kembali ke saat ini, kembali ke di sini, pikiran kita bisa sedikit lebih terbuka, ya. Dan kita jangan langsung menolak 100%. Ya, terimalah 50% atau 50% terlalu banyak, ya terimalah 40%. Kalau 40% terlalu banyak, terimalah 30% dulu ya. Jadi ada sedikit yang kita terima, yang lain ya kita renungkan kembali ya. Dan jangan lupa kita selalu ucapkan terima kasih sudah memberikan masukan ya. Dan kita boleh bilang mungkin agak pahit ya. Walaupun pahit kita boleh bilang ya terima kasih. Beberapa poin akan saya renungkan, saya pikirkan ya. Terima kasih sekali ya. Semakin kita present moment, terima kasih kita walaupun agak susah, tapi ketulusannya sedikit meningkat. Jadi orang yang memberikan masukan juga sedikit bisa merasakan ya. Dan dia sehalnya bisa tahu juga. Ini dan dia tiba-tiba sadar, kayaknya kurang tepat ya saya memberikan masukan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya sudah sampaikan dan orang yang mendengar tampaknya sedikit terbuka untuk menerima. Jadi dalam situasi seperti itu dua pihak ikut berkontribusi ya. Dia semakin sadar, yang menerima juga semakin sadar ya. Jadi tidak terjadi percekcokan. Kalau dua pihak nggak sadar, tiba-tiba aja dong, lu siapa sih? Tiba-tiba main kasih nasihat aja, lu siapa sih gitu kan? Akhirnya tegang gitu kan? Ya. Jadi ini namanya mindfulness bisa menjadi elemen jeda, elemen membuat hati kita lebih terbuka untuk menerima ya. Boleh coba nanti ya. Tapi jangan sembarang kasih-kasih gitu ya. Ya. Makasih Bante untuk pencerahannya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya yang luar biasa ya, Bu Suster Imelda. Terima kasih juga. Baik, kita masuk ke session berikutnya, ada session sharing untuk Sister Brother. Ya, boleh Bante ya, satu sharing Bante? Saya boleh off Silakan. duluan. Boleh Bante, boleh kalau begitu. Baik, Rekamannya mungkin boleh saya stop juga ya. boleh. Boleh banget Bante.